Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah Kongres Pemuda pertama. Jadi mungkin mereka kayak ketemu ya di CK, terus dua kubu, sama pendirian lalu Tahu saya, mungkin Pak Ferry tahu, mungkin Pak Ferry tahu, mungkin Pak Ferry tahu, mungkin Pak Ferry tahu. Nggak tahu. Awalnya, wakil dari Jong Sava, Sumatera, Ambon, dan Minahasa yang semuanya diketahui M. Tabrani mengadakan pertemuan. Pertemuan rapat besar inilah yang menjadi Kongres Pemuda pertama. Apa tujuan dan hasil Kongres pertama? Nggak tahu, Mbak. Mbak. Kenapa gak mau? gimana Sumpah Pemuda dibentuk. Mungkin ada dua pemuda bertemu, balik saling jabat tangan baru bersumpah. Sumpah Pemuda itu. Tujuan Kongres adalah mempererat kerjasama antara perkumpulan pemuda Indonesia dan menanamkan paham persatuan kebangsaan serta nasionalisme. Gitu deh. Hasil Kongres Pemuda pertama adalah menyiapkan Kongres Pemuda kedua dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam suatu organisasi pemuda Indonesia. Dalam Kongres ini, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Pada masa pun berakhir, tujuan dari Kongres ini tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagai pesan peserta Kongres menginginkan bentuk fusi, tetapi sebagian menginginkan bentuk federasi. Pemegang peran terbesar dalam Kongres Pemuda kedua. Sugondo. Supardono, Sugondo. Sugondo. Tahu juga sih. Kurang tahu. Ketua Kongres. Bapak saya itu. Udah sana saya lagi makan. Memegang peran terbesar dalam Kongres Pemuda 2 ini adalah PPPI dan Pemuda Indonesia. PPPI ini adalah sekumpulan dari beberapa mahasiswa dari Rijksstadnar dan Stovia. Sementara Pemuda Indonesia itu sendiri adalah kumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Nggak tahu, Bang. Jangan banyak. Gagalnya pembentukan fusi perkumpulan pemuda mendorong Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini mengadakan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Selain wakil organisasi pemuda, Kongres Pemuda ini juga dihadiri oleh tokoh politik. Perlu diketahui kalau atas inisiatif dari PPPI, Kongres dilaksanakan jadi 3. Yang pertama itu diadakan pada 27 Oktober di gedung Katolieke Jong Lienin Bonn.
Walter Lupin. Lalu dalam sambutannya berharap Kongres yang pertama ini dapat memperkuat semangat persatuan Indonesia dan para pemudanya. Lalu ada rapat kedua. Rapat kedua ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang membahas masalah tentang pendidikan. Pembicara dalam Kongres adalah Purnawulan dan Sarmidi Mangunkusumo. Lalu ada juga rapat ketiga, yaitu rapat penutup yang dilaksanakan pada hari yang sama di gedung juga yang sama juga. Dalam rapat ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Adapun di rapat ketiga ini, adapun seorang Damar Ramalan mengumumkan bahwa gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan ini mendidik anak-anak disiplin mandiri karena hal tersebut dibutuhkan dalam perjuangan. Dalam Kongres Pemuda ini melahirkan apa yang namanya yang kita sebut sampai sekarang ini adalah Sumpah Pemuda, yang kemudian menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Lalu perlu diketahui bahwa pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua, untuk pertama kalinya didengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Masih isi Sumpah Pemuda. Saya nggak tahu, Om. Mungkin saya tahu. Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Tahu juga. Bego. Nggak tahu saya, Om. Ada tiga. Satu adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua adalah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir ada kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nice. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menciptakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Hanya di Indonesian Young Changemaker Summit. Sudah merdeka, harus berbeda. Masa depan kita di tangan mereka. Berapi-api, para pemuda Indonesia akan diubah. Padamu negeri akan ku beri tumpah darahku tanpa henti. Sumpah Pemuda takkan terlupa, terpatri dalam hati kami semua. Let go. Dari Sabang sampai Merauke, satu nada bagaikan karaoke. Serentak menghormat dalam satu kode pada sang saka merah putih. Pada Nusantara harus lebih bangga. Pada tingkat global kita naik tangga sampai puncak.